Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, udah lama banget kita nggak balik lagi. Kali ini sebelumnya kayaknya perlu minta maaf dulu ya teman-teman ya sama teman-teman semua nih. Banyak banget bolosnya ya. Mungkin banyak yang udah nungguin tapi wah nongol-nongol nih. Gitu. Banyak kita minta maaf dulu buat teman-teman semua. Diusahakan lah untuk bisa terus konsisten upload setiap minggunya gitu ya buat saling belajar ya buat kita sendiri maupun teman-teman semua. Oke teman-teman, kayaknya nggak usah basa-basi terlalu lama lah ya, biar banyak waktunya pemakannya buat ilmunya. Waduh, ilmu. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat fenomenal, bombastis, dordardwer pokoknya ya. Temanya itu durhaka gitu loh. Karena kemarin kita udah habis bahas ibu-ibu udah, ya bapak-bapaknya udah, bapak-bapak udah, Ibu-ibu udah. Nah sekarang ini nih katanya kan ucapan seorang ibu itu Ustaz ya tembus sampai langit ketujuh kan. Kalau ada 8 ditembusin lagi tuh katanya kan. Makanya baik itu doa maupun umpatan atau kecaman mungkin istilahnya kata-kata yang pas ya. Iya. Mungkin tanpa kita sadari ternyata kita jadi orang yang kenal gitu. Sebenarnya kategori sederhananya deh Ustaz, kita tuh bisa dikategorikan durhaka dulu deh. Itu apa tuh Ustaz? Yang amat sederhana tuh paling gampang ya. Kalau di Quran itu udah jelas dari tutur kata. Ya, jadi kan dari ada tutur kata, ada tindakan. Ya kan? Bahkan nanti ada kesepemahaman antara pemahaman orang tua dengan anak. Yang dari sederhananya dari tutur kata aja. Sampai kita dibuat artinya ya katakanlah batasan bagaimana kalau kita bertutur kata kepada orang tua, sampai kita diperintahkan untuk lemah lembut penuh dengan kasih sayang ya, sampai kalaupun benar kita jangan merasa benar ya, artinya lebih baik diam kan itu. Nah sampai di satu ayat itu dikatakan ukuran kalau kita dari segi tutur kata ya, kita ketika bicara dengan orang tua atau orang tua kita memerintahkan kita atau ngasih nasihat ke kita ya, kita itu dilarang sampai ada bahasa wala taqulahuma uff ya, atau bahasa ininya wala taqulahuma uffin, atau uff itu kan bisa 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 Nah dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ya udah sami'na wa ta'na aja. Kalau orang tua nyuruh atau nasehatin ya udah nggak usah banyak membantah. Kalau memang nggak seide ya diem. Ya jangan membuat satu gerakan yang ujung-ujungnya nanti malah orang tua kita tersakiti, kan, tersinggung, tersakiti dan lain sebagainya. Maka kan sekarang mah ada istilah keren lagi tuh. Ya, jangan gunakan kefasihan lidahmu ketika berbicara di depan ibumu atau orang tuamu kan gitu. Dari situ kita tahu bahwasanya tadi ya dari ucapan saja ya kita memang harus ada batasan-batasan, nggak boleh lebih lebih kuat suaranya kan gitu ya. Semaksimal mungkin ketika kita bicara di depan orang tua itu ya lemah lembut ya, jangan sampai terdengar. Bahkan ya ketika mohon maaf misalkan orang tua kita sudah mendekati usia pikun atau memang sudah pikun ya, kita pun sama nggak boleh. Karena ada sih kadang-kadang mentang-mentang orang tuanya pikun marah-marah kan ngomongnya, makan ini kan gitu, udah makan belum? Hah udah mau ya, kita nggak boleh ya kan. Kita juga ada bantuan mungkin pakai gerakan semata-mata untuk menunjukkan kerendah hatian kita, sopan santun kita di depan orang tua, sehingga ketika orang tua kita misalkan sudah pikun ya, sudah tua, sulit untuk mendengar, ketika kita ngajak makan atau memerintahkan makan atau nyuruh makan lah ya, kita pakai gerakan. Karena kan namanya orang pikun kan, atau orang ya apa ya sudah sedikit tuli lah gitu kan. Nah kemudian yang namanya pikun atau gerak-geriknya nanti ujung-ujungnya kayak orang anak kecil lagi ya, memang itu sudah dinas juga dalam Al-Quran kan.
Ya di dalam surat Yasin kan itu disebutkan bahwasanya orang tua itu semakin tambah umurnya ya semakin seperti anak-anak. Nah itulah, itu tingkat kesabaran kita menghadapi orang tua di saat itu harus benar-benar super. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yakin. Kan gitu ya. Artinya memang kita harus benar-benar persis melayani anak kecil. Kan gitu. Kita persis melayani anak kecil. Tapi bukan berarti kita omongin, wah ampun ya udah kayak anak kecil, jangan. Itu juga bahaya kan gitu. Jadi standar minimalnya dari omongan lah, dari omongan jaga. Ya, karena gini sih, takutnya yang kita khawatirkan itu kesinggung. Ya kesinggung. Malah nanti yang lebih parah lagi sakit hati. Wah itu lebih repot lagi kan gitu. Nah kalau udah sakit hati di zaman Nabi udah pernah kan itu kejadian ya. Ya kan itu apa enggak? Ya coba apa enggak dramatis coba. Itu kisah waktu itu terhadap Alqamah kalau nggak salah ya. Ada nama sahabat Nabi yang namanya Alqamah. Kurang apa taatnya Alqamah kan? Ibadahnya, puasanya. Ya bahkan ya puasa sunnahnya rajin, ibadahnya rajin, pokoknya udah nggak kelawan lah urusan ibadah sama Alqamah. Tapi kenapa punya kisah yang ya katakan ada sedikit miris lah. Di akhir hayatnya dia sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata begitu dicek ya rupanya ya Alqamah ini punya satu kesalahan yang kata orang mungkin itu nggak gede, tapi kata orang tua itu gede kan gitu ya. Apa itu? Ya kesinggung. Ya si ibunya ini kesinggung karena pada saat itu Alqamah lebih melayani keluarganya, anak istrinya ketimbang melayani ibunya. Nah, ibunya pun nanti kan akan ada flashback. Alqamah ini yang ngegedein saya, yang ngelahirin saya. Bahkan saya ngelahirin Alqamah ini taruhannya nyawa. Udah ngelahirin taruhannya nyawa, nggak selesai sampai situ. Nyusuin ya udah nyusuin belum lagi ya yang namanya buang air kecil, buang air besar, yang nyebokin. Bahkan orang tua mau makan nggak jadi gara-gara ya nyebokin anak, ngegedein anak, ngebesarin anak, nggak ada selesai-selesainya orang tua itu sama anak ya. Artinya ngegedein, ngebiayain segala macam. Nah maka pada saat itu ibunya kesinggung lah, kok Alqamah lebih melayani keluarganya kan gitu, padahal kan ibunya masih ada kan gitu. Nah dari situ ibunya mungkin ngadu tapi dalam hati ya ke Allah, kok ada apa begini. Muncullah rasa kayak nggak ikhlas gitu, kayak nggak ridho. Alqamah ini kok begini gitu loh, berubah drastis gitu kan. Padahal Alqamah ya enggak drastis amat ya, cuman tadi karena kesinggung. Apa bayangkan coba, itu Alqamah kan. Nggak kebayang kalau umpama yang sekarang misalkan terjadi, ya udah nggak taat ke Allah, ibadah sedikit, sama orang tua durakanya pun jelas-jelas. Kalau Alqamah itu kan cuma kesinggung aja, kesinggung. Nah gitu, orang ya si ibunya ini merasa kesinggung, nggak ridho yang terjadi tadi ya. Akhirnya Alqamah itu di akhir hayatnya sulit mengucapkan la ilaha illallah. Tapi singkat cerita ketika Rasulullah membujuk ya dengan segala macam lah trik Rasulullah, karena Rasulullah ini kan paling peduli ya dengan keadaan yang seperti itu. Akhirnya kata Rasul, bu gimana anak ibu ya, tapi saya tetap ya Rasul, saya nggak ikhlas karena kok Alqamah berubah gitu, perilakunya berubah dengan saya. Sekarang dia lebih mengutamakan keluarganya, anaknya, istrinya ya, bahkan makanan pun ya sampai mohon maaf ya, ibunya itu mau makan bahasanya nanti dulu bu, anak istri belum. Nah itu kan ya artinya sederhana kan ya, yang begitu kan ya, sederhana. Tapi kan bagi orang tua itu hati-hati yang begitu itu kan. Akhirnya ibunya nggak ikhlas, nggak ridho. Oh ini mungkin akar masalahnya kata Rasul, sehingga Alqamah di akhir hayatnya sulit mengucapkan la ilaha illallah. Ya udah bu, tolong maafin ya, karena Rasul yang minta. Ya udah akhirnya dia maafkan. Bahkan sempat Rasulullah mau dibakar aja lah katanya. Alqamahnya dibakar aja. Kenapa? Karena hidup segan mati tak mau. Nah sedangkan
intinya ada di ridho ibunya ini. Kalau ibunya ini udah ngerido ini Alqomah aman, lancar. Nah udah kata Rasul dibakar aja. Tapi hebatnya naluri seorang ibu muncul. Sesalah apapun Alqomah, bagaimanapun itu anak saya, ya Rasul baiklah saya ridhoi, saya maafkan Alqomah. Selesai, lancar Alqomah mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu artinya ngeri ya, ngeri. Itu yang terjadi di zaman Rasul ya. Ya artinya belum yang zaman sekarang, atau mungkin zaman jauh sebelum zaman Rasul, di zaman Nabi Musa kan, di zaman nabi-nabi yang lain, yang kalau kita taat ke orang tua, ke apa ya, karomahnya atau keutamaannya itu langsung dibuktikan. Kalau kita durhaka langsung juga dibuktikan gitu kan. Nah, itu. Nah, tapi ini pertanyaan dari aku sih, tapi mungkin kayak kalau tadi kan Alqomah jadi gampang karena ridhonya gitu. Tapi gimana nih? Karena kan kita sebagai anak kadang kan apalagi punya saudaranya banyak gitu ya. Dan aku yakin setiap anak itu pasti pengen ngebahagiain orang tuanya gitu. Pasti. Cuman kan cara si anak ini beda-beda nih. Sementara kadang si orang tua, khususnya mungkin ibu gitu ya di sini ya, dalam konteksnya kan ibu. Pengen misalnya si anak pengen ibu pengen anaknya nomor pertama ini kamu harus jadi PNS misalnya. Sementara si anak ini udah coba sebenarnya. Sudah coba, cuman kan ternyata belum ada nasibnya di situ. Susah gitu kan. Tapi gimana caranya supaya kita bisa apakah argumentasi sama ibu untuk menjelaskan supaya orang tua itu ngerti nih misalnya dianggap durhaka juga, karena kan tadi dalam argumentasi itu tuh kayaknya tipis banget deh sama yang namanya tersinggung gitu-gitu. Tapi kalau kita diem aja juga kadang kan kita sendiri yang sedek gitu. Gitu. Jadi gimana Ustaz kalau dalam kondisi-kondisi kayak gitu tuh? Apa kita harus iya aja deh gitu? Deh. Karena memang bahasa tadi iya aja deh, yang penting orang tua bahagia, itu bagus juga. Tapi ketika iya ajanya sudah dilakukan, sudah diikhtiarkan lah ya, ya ternyata ya kemauan orang tua kita sudah usaha tapi juga belum terwujud, tinggal di ini aja konfirmasi aja. Kan yang dilarang itu mengkonfirmasi atau menjelaskan di hadapan orang tua dengan nada yang tinggi, dengan sanggahan-sanggahan yang menyakitkan. Tapi kalau baik-baik ya, Bu, ya alhamdulillah sudah diusahakan. Tapi kan mungkin rezekinya di sini. Kata ibunya, ya usahain lagi. Ya udah usahain lagi kan. Tapi nanti gagal lagi, sudah. Tapi insya Allah sih, ya insya Allah artinya orang tua juga pasti menerima. Ya syukur-syukur kalau dibantu langsung doanya. Kata tadi kan kamu itu tembus lagi sampai ke berapa? Langit 7. Kalau 8 tembus lagi. Iya. Gitu ya. Jelas insya Allah orang tua juga memahami dan memaklumi kan gitu. Tapi ya intinya orang tua itu kata iya yang ditunggu. Sampai mohon maaf, orang tua itu terhibur loh. Misalnya disuruh ke pasar, kita ngomong iya aja. Padahal ke pasarnya nanti sore itu, tapi udah terhibur. Gitu kan. Artinya jangan sebutkan alasannya. Iyain dulu. Orang tua itu udah terhibur. Iyain aja dulu. Dek, misalkan Bang, Mas, atau manggil apalah, manggil nama lah. Ke pasar sih, ibu minta tolong. Iyain aja. Ya, syukur-syukur langsung berangkat. Jangan kita jelasin alasannya dulu. Nanti, apalagi kalau udah nanti. Nanti Mak, bentar Mak. Iya, udah gitu aja. Orang tua itu jawaban iya itu sudah membungahkan. Ya. Tapi bukan menjadi alasan berarti iyain aja, enggak, maksudnya gini, orang tua itu yang ditunggu adalah jawaban kepastiannya. Iya. Kan gitu. Iya, udah. Kan gitu. Nanti orang tua kan ini bunga, seneng. Berarti. Karena sedikit omongan orang tua itu menjadi doa, dan doanya pun paling mustajab. Ya sampai kalau mohon maaf kita bolak-balik kan ada istilah minta doa ke wali, minta doa ke orang alim, minta doa kayak ini. Itu kalau orang tuanya dilewat, enggak. Kesekit. Iya kan? Ada. Saya pernah nemuin jadi gini. Ya orang itu rajin ngunjungin ke ulama ini, ke wali ini. Ya pokoknya luar biasa lah. Tapi pas ya artinya saya nanya langsung. Udah ini dulu ke ibu, kan ibunya masih ada. Ya insya Allah lah kalau ibu nanti ke situ juga sih pasti. Enggak, maksud udah ke situ belum? Ya nanti. Ya enggak, intinya
Ya belum, ya nanti sudah selesai dulu. Wah kata saya dia Bisa, terbalik. Ya ini namanya orang mau masuk pintu, ya mau masuk pintu, mau masuk rumah, kan pintunya ada, ya. Tapi dia keliling nyari jendela, kan gitu. Bisa mah masuk, tapi dia loncat, nyusahin sendiri lah katakan, nyusahin dulu. Ternyata rumahnya kebetulan deket pohon mangga, naik dulu pohon mangga, loncat lewat genteng, gentengnya dibuka, masuk ke rumah. Ya padahal pintunya ada. Tinggal buka aja pintunya, itu pintunya itu orang tua gitu. Aduh. Banyak kalau bicara kisah ya atau cerita-cerita yang berkaitan durhaka, udah artinya udah numpuk yang menceritakan bahwasanya durhaka itu sama orang tua itu kontan dan kemuliaannya pun kontan. Uwais Al-Qarni kan luar biasa kan, ya apa coba Uwais Al-Qarni, anak raja bukan, nabi bukan, tapi nabi sendiri yang ngomong, Mar sama Umar bin Khattab, Umar, setelah aku cari doanya Uwais Al-Qarni. Artinya doa itu kalau kalian mau minta doa ke saya, terus nanti saya udah nggak ada, cari aja doanya Uwais Al-Qarni. Kata Umar, siapa itu Umar loh? Umar itu siapa kan? Deket kan gitu ya, deket sama Nabi, taat sama Allah, udah positif surganya kan gitu. Sampai kata Nabi cari doanya Uwais Al-Qarni. Tapi kalau untuk ngomongin masalah durhaka itu ya itu seawam Rizky sih, itu hanya berlaku untuk yang orang tua kandung kah, atau mungkin terhadap orang tua yang lain gitu sih, kayak misalkan orang tua sambung kan, ya, orang tua sambung lah gitu bahasanya. Karena Rizky pernah dengar ceramah itu, kalau orang tua kita itu kan sebenarnya ada 3, orang tua kandung, orang tua sambung, ya mertua lah bahasanya. Yang ketiga itu orang yang mengajarkan kita ilmu, guru lah bahasanya. Nah tapi yang durhaka ini khusus untuk yang kandung sajakah atau termasuk ketiganya? Atau ada yang misalnya orang tuanya pisah terus nikah lagi, iya gitu. Ya termasuk yang barusan Rifki omongin ya termasuk. Ya jadi kan gini ya, supaya hidup tuh nyaman, ya arti gini, nyaman, bahagia, siapapun yang di atas kita, ya kita artikan saja mereka tuh orang tua, orang yang sudah tua. Ada memang orang tua kita, ada juga emang ada orang yang sudah tua. Nah, orang yang sudah tua di atas kita, yaitu tentu kita muliakan. Apalagi orang tua kita. Nah, sekarang sudah mulai agak bergeser. Orang tua kita sendiri sulit untuk dihormati oleh anaknya. Tapi ada orang yang lebih tua dari anaknya, dihormatin, mungkin karena bosnya, mungkin karena sering ngasih, mungkin karena itu. Nah, jadi sebenarnya nggak boleh misalnya kita ketemu orang yang lebih tua gitu. Misalnya kita mau jalan ke masjid deh, ada orang tua depan kita nih agak lama jalan, kita selepak gitu nggak boleh. Cepetan gitu nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Atau mungkin orang tua lagi kesel-keselnya dia bawa tongkatnya disembutin ya. Nggak boleh. Kan ada sih begitu ya. Makanya yang lebih aman tuh gini, kita hormati orang yang di atas kita karena orang itu lebih tua. Apalagi orang tua kita sendiri, kan gitu. Jangan dibalik. Ya, kita hormati orang yang di atas kita karena dia sudah tua, ya. Tapi kalau untuk orang tua, nah sekarang ada istilah begini. Ya mudah-mudahan kita dijauhi dari kelakuan orang yang kayak gini. Apa ngomongnya? Ya kalau salah sama orang tua tuh kan insya Allah orang tua juga memaklumi. Iya. Kunci surga dipegang nih. Iya. Validasi sendiri dia. Kalau kata saya, waduh ini kesesatan yang nyata ini kan. Iya, sampai ngomong, bukannya kan kalau orang tua itu banyak memaklumi, bagaimanapun darah dagingnya ya pasti dimaafkan, dimaklumi. Kalau orang lain tuh justru ya namanya orang lain, makanya hormat kepada orang lain, ya kan ke orang tua kurang. Kata saya, wah ini orang ini sesat dan menyesatkan ini. Kok dipegang, idiot lagi bukan kok dipegang.
Asal sama emak selalu yut gitu, udah dimaafin. Ya, jadi gitu. Jadi kita artikan durhaka itu umum aja. Artinya untuk siapapun. Ya jangan sampai durhaka. Kepada siapapun jangan sampai durhaka. Kepada guru, kepada artinya orang yang menitipkan anaknya ke kita, katakan ini mertua, atau ya yang lebih utama lagi adalah orang yang melahirkan kita dan membesarkan kita, orang tua kita, atau orang yang di atas kita, orang yang lebih tua, kan gitu. Aman sih, aman gitu. Sulit ya Pak. Sulit sih, terutama orang yang di atas kita tadi. Istilahnya kadang kita ya ntar lagi komatnya masih jalan ya gitu. Makanya kan Nabi itu kan ada tuh dalam hadis ya, laisa minna man lam yu'aqqar kabiron wa lam yarham shagiran. Kita sama yang kecil kita sayangi, tapi ingat sama yang tua kita hormati. Karena kalau sama yang kecil nggak menyayangi, sama yang tua nggak menghormati, laisa minna. Kata Rasul, itu bukan umat saya. Gitu. Nah kalau bukan umat Rasul, umat siapa kita? Ya kan? Ya, jadi gitu ya. Intinya menghormati, memuliakan. Toh tidak ada ceritanya orang yang menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua, apalagi itu adalah orang tua, itu akan turun derajat. Nggak ada ceritanya, nggak ada ya. Usahanya dijamin aman, umurnya dijamin berkah, kan gitu. Karirnya insya Allah lancar, gitu. Hidupnya bahagia, itu sebenarnya dicarikan. Kalau sampai terjadi sebaliknya, kalau sampai misalkan terjadi sebaliknya, itu bukan kesalahan masalah hormat atau memuliakannya, ada kesalahan lain itu Pak. Iya. Harus dicari tahu itu. Iya. Siap? Ya, teman-teman. Sedikit tapi mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Sekian dari kita. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.